Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kualitas informasi dan prinsip dasar akuntansi. Langsung saja. Hasil dari proses akuntansi adalah berupa laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut dianalisis dan ditafsirkan oleh pemakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi sudah jelas ya, bahwa hasil dari laporan keuangan tadi akan dipakai atau akan digunakan dalam dasar pengambilan keputusan. Ya, jadi ketika laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan itu berada di level yang baik, maka pengambilan keputusan yang diambil nantinya akan membuat perusahaan jadi lebih bagus ke depannya. Namun, apabila dari hasil laporan keuangan itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak bagus atau tidak baik, maka biasanya manajemen perusahaan kalau laporan keuangan tidak bagus akan mengambil keputusan mengenai bagaimana langkah-langkah penyelamatan perusahaan tadi. Gitu ya, sambil memikirkan keputusan bagaimana kedepannya perusahaan tersebut. Karakteristik laporan keuangan ada 4 di sini. Yang pertama, bisa dilihat dapat dipahami. Laporan keuangan yang disajikan gitu ya, mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan memadai sehingga tidak salah dalam hal mengambil keputusan. Oke. Jadi laporan keuangan yang disajikan tadi harus benar-benar dapat dipahami oleh pemakainya. Dan pemakainya juga orang-orang yang harus kompeten atau memadai dalam bidang itu. Karena jika tidak, mereka juga tidak akan bisa membaca laporan keuangan tadi. Ya. Yang kedua, harus relevan, mampu memenuhi kebutuhan pemakai dalam membantu mengambil keputusan ekonomi dan dalam memprediksi dengan cukup pasti. Nah, jadi relevan itu maksudnya harus pas, harus sesuai ya, harus sesuai. Karena sesuai apa? Ya sesuai dengan keinginan si pemakai, kebutuhan si pemakai informasi tersebut. Nah, karena kalau tidak sesuai nanti ngambil keputusannya salah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ada keandalan atau reliability. Jadi dapat diandalkan, dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Dapat dipertanggungjawabkan. Makanya laporan tersebut harus bebas dari pengertian-pengertian atau hal-hal yang menyesatkan si pemakai nantinya. Yang terakhir ada dapat dibandingkan. Ya, kebenaran dari informasi keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan suatu perusahaan antar periode akuntansi. Nah, jadi dapat dibandingkan nih laporan ini dengan periode-periode sebelumnya, gitu kan? Laporan keuangannya apakah mengalami hal yang signifikan, perubahan yang bagus, ya, perubahan yang baik, yang signifikan yang baik, atau malah ketika dibandingkan dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi malah mengalami penurunan. Ya, jadi seperti itu ya. Maksudnya dapat dibandingkan itu seperti itu. Dapat dibandingkan atau bisa kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, ada asumsi dasar akuntansi. Yang pertama ada kesatuan usaha. Ya, harus ada pemisahan kepentingan antara perusahaan dan pemilik perusahaan. Oke. Jadi di sini harus benar-benar dipilah atau dipisah antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Itulah kenapa nanti dalam akuntansi ya, harta pemilik perusahaan, harta pribadi pemilik perusahaan yang dipakai sebagai modal, itu pencatatannya akan beda nantinya. Akan ada akun tersendiri. Ya, seperti itu. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Suatu perusahaan yang dianggap akan hidup terus, dengan kata lain perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan, dan dengan anggapan ini akan tersedia waktu bagi perusahaan untuk menyelesaikan kontrak dan perjanjian.
Paham ya? Jadi usaha ini atau perusahaan ini harus dianggap hidup terus. Artinya harus dianggap hidup terus gimana? Perusahaan ini harus tetap survive. Ya, perusahaan ini harus tetap berjuang. Perusahaan ini harus tetap hidup, harus tetap berdiri. Agar apa? Agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Diusahakan agar tetap survive. Di masa yang lagi sulit ekonominya ini, usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan diminta pemerintah untuk tetap survive, ya, agar apa ya? Agar karyawannya tidak terselamatkan. Nah, maksudnya agar karyawannya selamat ya, tetap mempunyai pekerjaan. Seperti itu. Jadi kan harapan pemerintah ya. Tapi nyatanya juga banyak yang tidak survive. Jadi gitu ya. Kalau sudah perusahaan sudah jauh dari kata kebangkrutan, ya, maka tersedia waktu bagi perusahaan untuk menyelesaikan kontrak dan perjanjian. Kontrak dan perjanjian ini maksudnya adalah apa? Ya, utang-utang perusahaan. Begitu ya. Tanggung jawab perusahaan yang harus diselesaikan. Seperti itu. Adapun prinsip dasar akuntansi itu ada 5. Yang pertama prinsip biaya historis. Ya, sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Artinya apa? Ya, di sini saya jelaskan ya. Aktiva ini adalah aset, kawan-kawan. Ya, aset itu apa sih? Aset itu adalah harta yang dimiliki. Gitu. Ya, jadi aktiva ini adalah apa sih? Harta. Ya, atau kepunyaan yang dimiliki. Perusahaan biasanya memiliki apa aja ya? Banyak. Ya, kalau ada gedung, ada pula kendaraan, ada pula mesin-mesin kalau mereka memakai mesin dan lain-lain. Itu hartanya. Ada pula juga kas. Ya, kas itu apa sih? Ya, kas itu dalam perusahaan itu adalah tempat masuk dan keluarnya uang. Artinya tempat menyimpan uang. Ya kalau manusia semacam dompet lah. Kas itu ya. Seperti itu. Dan kewajiban, apa aja kewajiban perusahaan? Hanya satu sebenarnya kewajiban perusahaan dalam akuntansi, yakni adalah utang. Ya, hutang atau utang. Hanya itu kewajiban yang dipikirkan diselesaikan, harus tanggung jawabkan ya, dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Seperti itu. Nomor 2, ada prinsip pengakuan pendapat. Ya. Prinsip pengakuan pendapat, perkiraan harta masuk dan harta yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Ya, jadi pengakuan pendapat ya, pendapatan sudah jelas ya. Perkiraan harta-harta yang timbul, perkiraan masuk ya, harta-harta yang timbul, artinya ada harta-harta yang masuk dari kas kita ya. Seperti dari penyerahan barang atau jasa, dari kita menjual barang atau jasa kita ya. Saya sudah jelaskan di awal kemarin bahwa ada 2 nanti perusahaan yang akan kita bahas akuntansinya, sistem akuntansinya. Pertama perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa tentu yang dijual adalah jasanya, namun perusahaan dagang yang dijual adalah suatu barang. Seperti itu. Yang ketiga ada prinsip mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Oke. Ya, jadi mempertemukan adalah prinsip mempertemukan biaya. Ya, kalau kita mau produksi sesuatu, ya, otomatis ada biaya yang timbul di situ. Nggak mungkin nggak ada. Karena dalam memproduksi sesuatu kita harus apa? Harus membayar tenaga kerja, harus membeli bahan baku. Ya, itu ada biaya di situ. Nah, setelah jadi produk, kita akan jual. Dari hasil penjualan tersebut akan mendapat pendapatan bagi kita. Nah, itulah ya maksudnya. Jadi dari biaya yang kita keluarkan untuk modal tadi, kita pertemukan dengan pendapatan yang kita dapat dari hasil menjual produk. Seperti itu. Nomor 4 ada prinsip konsistensi ya. Laporan keuangan dapat